Halo teman writers, hari ini kita akan bedah mimpi si tukang beruk. Jadi seperti biasa kita akan breakdown unsur-unsur dari novel Mimpi Si Tukang Beruk ini sampai nanti kita temukan apa kelebihannya dan juga nanti kita cari apa yang bisa diperbaiki ya. Dan pada intinya nanti semuanya semoga saja bisa menjadi sesuatu pelajaran yang bisa kita terapkan dalam tulisan kita sendiri ya teman-teman. Jadi nanti di akhir video ada juga tips and trick yang sudah kita simpulkan sama-sama. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Seperti yang aku katakan tadi, judul novel hari ini yang akan kita bedah adalah Mimpi Si Tukang Beruk. Nah, ini dituliskan oleh Destri Mairoza, terbit di Lovrins, ya kan? Ini kita kedatangan buku dari Lovrins lagi. Ada begitu banyak penulis-penulis baru bermunculan dari Lovrins ya. Bagi teman-teman yang memang ingin menerbitkan bukunya di Lovrins, aku sudah letakkan media sosial dari Lovrins di description box. Nanti teman-teman bisa langsung cek sendiri kegiatan yang sedang berlangsung di Lovrins ya. Aku juga sudah letakkan di description box media sosial dari Uni Destri Mairoza ini supaya nanti teman-teman bisa tanya-tanya sendiri mengenai karyanya ini ya. Nah, sekarang aku akan bahas dulu book performance secara singkat supaya ada gambaran teman-teman bagaimana sih kualitas cetak dari Lovrins. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini covernya, nah di sini covernya sebenarnya kemarin kayak jadi misleading ya sama aku ya. Jadi pertama kali aku unboxing Mimpi Si Tukang Beruk ini, aku pikir ini adalah cerita yang sasaran pembacanya anak-anak ya kan, karena covernya seperti ini. Nah, kalau dari bahannya, ini bahannya sangat baik ya, tebal dan juga ini menggunakan yang glossy. Yang suka kilat-kilat ini pasti suka sekali. Balik lagi ke desainnya ini, padahal nanti kalau kita baca isinya itu sebenarnya sasaran pembacanya bukan anak-anak ya teman-teman. Dan sasaran pembacanya di sini menurut aku adalah bisa jadi remaja gitu ya, mulai dari remaja hingga dewasa gitu. Jadi ini memang cakupannya luas, tetapi yang pasti bukan anak-anak. Ini kalau secara singkat sebenarnya ini adalah kayak biografi gitu ya. Nanti detailnya akan aku ceritakan dari sinopsisnya, ini ceritanya tentang apa. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman pernah membaca buku kisah seseorang yang dari lahir sampai nanti akhir hayatnya, itu biasanya yang menjadi cover itu adalah tema besar dari yang diangkat dalam cerita kehidupan seseorang itu ya. Misalnya kalau teman-teman pernah baca buku tentang biografi atau novel biografinya Dahlan Iskan, itu dia hanya gambar simbol sepatu kalau nggak salah gitu ya. Jadi ketika kita melihat pertama kali covernya, ini kita sudah tahu ini sasaran pembacanya bukan anak-anak. Nah, kalau misalnya untuk kualitas bahan, layout dan lain sebagainya, yang namanya Lovrins tidak diragukan ya teman-teman, sangat bagus sekali dan ini sangat recommended bagi teman-teman yang ingin mencari penerbit indie. Tadi mungkin teman-teman agak sedikit heran ya, apa sih maksudku tadi tentang cover, tentang slice of life dan sebagainya. Jadi aku ceritakan sinopsis dari Mimpi Si Tukang Beruk ini ya. Seperti aku katakan tadi, Mimpi Si Tukang Beruk ini adalah kayak perjalanan hidup ya, mulai dari lahir sampai nanti kemudian akhir hayat dari seseorang bernama Arizal. Nah, Arizal ini panggilan kecilnya Ican. Jadi seperti biasa kalau pemuda-pemuda Minangkabau itu punya panggilan kecil yang nanti akan terbawa sampai dia dewasa ya. Si Arizal ini adalah seorang yang lahir di perkampungan, ada di sebuah desa kecil di Sumatera Barat gitu ya teman-teman. Dan menariknya lagi, novel ini ternyata itu terinspirasi dari kisah nyata penulisnya sendiri, terutama ayah dari penulisnya sendiri. Jadi Arizal ini mungkin sosok yang terinspirasi dari ayah sang penulis gitu ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana perjuangan hidup seorang pemuda kecil yang dilahirkan dari sebuah keluarga yang mungkin ekonominya tidak terlalu baik, tetapi memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani kehidupan. Jadi mulai dari kecil itu dia berusaha untuk membiayai sekolahnya sendiri. Jadi dia itu tadi kenapa si tukang beruk? Iya dia ini adalah seseorang yang kalau bahasanya di sini ini ya kerjanya Milo Beruk ya. Milo Beruk itu bahasa lokal di Minangkabau sana untuk menyebut profesi yang menghalau beruk gitu ya, atau melatih beruk untuk memetik kelapa gitu. Jadi itu memang profesi dari si Ican ini tadi. Jadi pokoknya ini kejadiannya semua tentang perjalanan hidupnya sampai dia nanti menjadi seorang yang sukses, berkeluarga dan juga meraih segala impian-impiannya gitu ya teman-teman. Kan ini semuanya diceritakan secara lengkap sampai nanti Ican ini meninggal dunia dan memiliki cucu.
Nah, ide ceritanya sendiri mengambil sesuatu yang paling dekat dalam dari diri penulisnya ya. Jadi ini teman-teman bisa coba praktikkan sendiri ya, bagaimana mencari ide cerita atau ide kita untuk menulis bisa dari sekeliling kita, atau bisa inspirasi dari orang tua kita, terinspirasi dari paman kita, dari nenek kita, dan lain sebagainya. Karena semua kehidupan itu pasti punya cerita yang sangat menarik untuk diceritakan. Menariknya itu lagi apabila kita menceritakan dari sudut pandang kita sendiri ya teman-teman, karena sudut pandang seseorang dalam menceritakan satu hal yang sama itu bisa berbeda-beda. Nah, tetapi yang namanya menceritakan sebuah kehidupan itu agak tricky ya teman-teman. Bagaimana caranya cerita itu tidak hanya menarik bagi kita, tetapi juga menarik bagi orang yang membacanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang plot dari Mimpi Si Tukang Beruk ini. Bagaimana penulisnya menyusun plotnya. Nah, kita lihat di sini diceritakan secara sangat runut ya, atau chronologically. Jadi mulai dari si Ican ini lahir, bagaimana dia masa kecilnya, SD, SMP, menikah, kuliah, dan seterusnya gitu sampai nanti dia meninggal dunia gitu. Nah, ini adalah sebuah susunan plot yang menurut aku memang sangat tradisional, tetapi kalau bisa di dalam sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata, sebenarnya di dalam plot inilah yang bisa kita mainkan ya. Jadi pertama hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun plot kalau ceritanya berdasarkan kisah nyata itu yang harus kita pikirkan pertama kali itu adalah tema besar. Tema besar yang ingin kita angkat. Tema besar itu yang namanya tema itu sifatnya universal ya teman-teman, beda dengan premis. Kalau premis itu kan sifatnya udah memang terkhusus bagi cerita yang ingin kita explore itu atau ingin kita eksekusi ya. Jadi kalau misalnya tema itu harus universal, misalnya tentang kejujuran, tentang kerja keras, tentang cinta ayah kepada anak, dan lain sebagainya. Nah, tema itu adalah satu hal yang penting untuk mengerucutkan kita kehidupan yang sangat luas ya. Jadi satu orang kan cerita hidupnya itu bisa kesana kemari gitu. Dan yang kedua, setelah kita paham, setelah kita tahu temanya, kita baru bisa buat premisnya. Nah, premis ini lebih mengkerucutkan lagi lingkup dari apa yang ingin kita ceritakan. Jadi ceritanya itu nggak terlalu panjang ya, bisa juga disiasati. Misalnya kalau masa kecilnya itu kita flashback gitu ya, sedikit-sedikit kita flashback sesuatu yang memang bermanfaat untuk sebuah premis itu tadi. Jadi semua yang kita ceritakan itu pada intinya nanti akan mendukung premis aja gitu. Jadi nggak terlalu melebar, nggak terlalu luas gitu ya. Kalau masalah cerita ini berhasil menginspirasi atau tidak, ya tentu saja ini berhasil menginspirasi gitu ya. Dan juga hikmah dalam kehidupannya teman-teman yang kita lihat dari perjalanan hidup Ican ini tadi. Nah, ditambah lagi gaya ceritanya menurut aku cukup apik ya, cukup rapi. Sukanya karena Mimpi Si Tukang Beruk ini banyak kita mendapatkan insight-insight baru, terutama dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau, terutama yang tinggal di Solo, di Padang Panjang, suasananya gitu ya. Jadi aku teringat kembali perjalanan waktu ke Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu sangat indah sekali ya teman-teman. Jadi ketika aku membayangkan cerita ini pasti terjadi di tempat yang settingnya itu di tempat yang sangat indah itu ya teman-teman. Kalau untuk karakter building, namanya juga terinspirasi dari kisah nyata, tentu saja karakter Ican ini cukup kuat ya. Tetapi menurut aku di sini agak terlalu banyak muncul karakter-karakter yang lain ya kan. Jadi karakter-karakter lain itu kurang kita kenali gitu. Di sini kita hanya mengenali Ican saja gitu. Untuk tata bahasa aku menemukan mungkin ini terlewat dari ketika ngedit ya. Jadi di sini ada kata tekad yang pakai T, yang sebenarnya sesuai KBBI adalah tekad pakai D, kemudian aktivitas di sini pakai F. Sebenarnya aktivitas itu kalau menurut KBBI pakai V ya kan. Terus di sini banyak juga hal-hal yang harus dipangkas ya. Misalnya tadi ya plot yang mungkin tidak diperlukan dalam cerita gitu ya. Maka itu tadi sebenarnya karena mungkin ini scope ceritanya kurang dipersempit ya, sehingga memang ada bagian-bagian yang membuat cerita ini menjadi agak sedikit bertempo lambat. Oke, sekarang kita masuk ke reading time. Bagian 1. Mutiara di Palung Kelam. Pemuda berbadan kurus dengan rambut ikal itu berdiri di bagian paling atas kapal feri bertingkat 4. Ia menatap ke langit kelam bertabur bintang. Pagar besi yang membatasi pinggiran kapal diremasnya kuat, seakan hendak diremukkan dengan sekali genggam. Teman-teman, yang benar itu seakan-akan ya teman-teman. Jadi tidak hanya cuman seakan gitu ya. Lanjut. Tak pernah terbayangkan perjuangannya terhenti secepat itu. Merantau ke negeri seberang menjadi langkah yang diambil untuk mewujudkan impian.
Namun kisah yang ditulis tidaklah seindah angan. Ia harus dipulangkan disebabkan surat menyurat yang tidak dimiliki. Sebutan pendatang haram kini tersemat di balik nama pemberian orang tuanya. Malu, kata itu kian menari di pikiran. Ada buliran halus yang menetes, jatuh berderai di sapu dingin angin malam. Sesekali ia melihat air laut berkejar-kejaran. Ada kecamuk duka yang membawanya untuk menutup harapan. Lalu ia tersadar dalam belayan angin yang embuskan kenangan masa kecil, masa ketika ia merajut mimpi bersama orang-orang terkasih. Oke, jadi itu bagian pertama, dan itu kayak semacam pembuka untuk menuju tadi lahir dan sepanjang kehidupannya sampai nanti dia merantau itu ya, dan menjadi sebutannya pendatang haram itu teman-teman. Nah, jadi begitulah gaya bahasanya kan, enak sebenarnya dibaca ya. Aku suka sekali perpaduan atau pilihan-pilihan diksinya, dan memang orang-orang Minangkabau itu terkenal dengan sangat lihai meramu kata-kata yang indah ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke tips and trick. Satu, kalau misalnya kita ingin menuliskan cerita berdasarkan kisah nyata, apalagi itu semacam biografi seseorang, itu harus tentukan temanya. Dari kisah itu apa yang ingin kita tonjolkan ya. Misalnya dari kemarin waktu aku bantu untuk pembuatan novel biografi Gubernur Sumatera Utara, di situ aku ambil tema besar yaitu bagaimana masa kecil itu berpengaruh terhadap masa kini gitu. Jadi kayak background cinta seorang orang tua sebenarnya itu ya tema besarnya. Jadi kita harus tentukan satu tema besar dan kita berpegangan dengan itu. Yang kedua, kita harus buat premis untuk membuat scope atau lingkup dari yang kita ingin jabarkan dalam kehidupan seseorang itu menjadi lebih sempit ya teman-teman. Jadi kalau terlalu lebar, pembaca kita juga jadi tidak tahu ini sebenarnya cerita mau dibawa kemana, dan tidak ada kesan ya. Kesan yang mendalam itu jadi kurang karena kita juga nyeritakannya terlalu melebar, jadi kurang fokus gitu. Ketiga, dalam eksekusi sebuah cerita berdasarkan kisah nyata itu sebaiknya kita menceritakannya tidak runut gitu ya, tidak runut. Jadi kayak apa yang terjadi di masa sekarang, kemudian kalau kita perlukan masa yang sangat lampau ya, misal dari lahir, itu bisa kita tarik kembali. Jadi tapi kita punya sebuah alur utama di masa sekarang gitu ya, atau di masa yang terjadi sebuah konflik yang paling penting gitu. Yang keempat, ini dihindari bukan hanya saat menuliskan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Ini berlaku dalam jenis cerita, yaitu jangan mengulangi info. Nah, mengulangi info ini terjadi menurut aku itu ada dua ya. Yang pertama karena dia lupa telah menuliskan info tersebut sebelumnya. Yang kedua, saya sengaja melakukannya karena menganggap pembaca itu pasti lupa nih, jadi harus aku kasih tahu lagi gitu ya. Nah, yang pertama cara mengatasinya tentu saja teman-teman itu tadi kan harus baca ulang, self editing supaya mengkas info-info yang sebelumnya sebenarnya sudah diberitahu. Nah, yang kedua untuk yang menyangka bahwa pembaca itu akan lupa, menurut aku 100% pembaca itu tidak akan lupa, apalagi novelnya cuman berhalaman 120, 200, itu kayaknya sesuatu yang utama, info yang utama itu sebenarnya sudah terekam gitu ya. Karena ketika membaca kita pasti kayak membayangkan sesuatu di kepala kita, sehingga sebuah info itu pasti masih diingat. Kecuali kalau misalnya ya menurut teman-teman itu memang benar-benar perlu diucapkan lagi, tapi cara penyampaian kalau bisa bentuknya juga berbeda ya, jadi kayak ada variasi gitulah supaya tidak bosan gitu ya pembaca. Bagi teman-teman yang sangat menyukai kisah-kisah inspiratif, udah gitu based on true story juga, dan juga ingin merasakan bagaimana suasana Sumatera Barat yang indah di dalam buku ini, dan banyak juga insight-insight lain yang ada di dalam buku ini, bisa pesan buku ini melalui penulisnya dan juga penerbitnya yang semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Uni Destri yang telah mengirimkan buku ini. Tetap semangat terus berkarya. Mohon maaf jika aku memiliki kesalahan dalam review ya. Oke teman writers, terima kasih yang sudah sampai akhir ini terus menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe. Udah gitu tekan tombol loncengnya juga supaya nanti bisa langsung tahu ketika kita upload lagi video yang baru. Jaga kesehatan teman-teman, tetap terus semangat menulis. See you later.